Biasanya Doitsu ini nilainya itu biasanya warnanya itu lebih mengkilap, teman-teman. Lebih mengkilap dari sisik Wagoi. Karena biasanya misal contohnya kita angkat dari jenis Kohaku Doitsu, biasanya warna merah dan juga warna putihnya itu lebih mengkilap dan Doitsu ini sisiknya itu cuman ada di atas punggung sedikit atau di samping ya teman-teman, di samping cuman sedikit. Kebanyakan itu Doitsu tidak mempunyai sisik, mirip seperti ikan lele teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah, bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membuatkan konten tentang jenis-jenis sisik pada ikan koi. Dan ternyata sebenarnya sisik itu bukan cuma ada satu teman-teman, tetapi lebih dari satu. Dan pastinya ikan koi itu tidak dilihat keindahannya dari segi warna saja, tetapi dalam pola sisik pun ini sangat berpengaruh pada daya tarik visual setiap penghobi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas semua jenis sisik yang ada pada ikan koi. Pastikan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir dan teman-teman bisa tahu jenis apa saja atau jenis sisik apa saja yang ada pada ikan koi teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama yaitu ada jenis sisik Wagoi. Nah, sisik Wagoi ini sisik apa sih? Jadi sisik Wagoi adalah sisik yang ada pada ikan koi yang sering kita temui, yaitu sisiknya itu ada di seluruh dari mulai di belakang kepala sampai di ujung ekor. Ini adalah ikan koi, jenis ikan koi yang sering kita temui dimanapun, banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman menemukan sisik ikan koi yang banyak, yang full dari ujung sampai ujung, itu namanya sisik Wagoi teman-teman. Ini berlaku untuk jenis ikan koi kohaku, soa, sanke, siro. Saya juga ada teman-teman ikan koi polosan jenisnya cagoi, itu sisiknya jenisnya Wagoi dari ujung sampai ujung teman-teman, sisik semua teman-teman gitu ya. Ada jenis soragoi saya punya yang jenis sisiknya Wagoi, lalu ada lagi jenis white mukasi juga. White mukasi itu sisiknya dari ujung sampai ujung teman-teman. Dan untuk selanjutnya, poin kedua, jenis sisik pada ikan koi adalah Doitsu. Nah, pada sebagian orang sudah ada yang tahu Doitsu, tapi saya akan jelaskan kembali bagi yang belum paham teman-teman. Jadi Doitsu ini adalah koi tanpa sisik. Nah, emang ada koi tanpa sisik? Ternyata ada teman-teman, dan ini sering juga kita lihat di pasar-pasar ikan koi atau di penjual-penjual ikan hias yang ada di kota teman-teman sendiri teman-teman. Biasanya Doitsu ini nilainya itu biasanya warnanya itu lebih mengkilap teman-teman. Lebih mengkilap dari sisik Wagoi. Karena biasanya misal contohnya kita angkat dari jenis Kohaku Doitsu, biasanya warna merah dan juga warna putihnya itu lebih mengkilap dan Doitsu ini sisiknya itu cuman ada di atas punggung sedikit atau di samping ya teman-teman, di samping cuman sedikit. Kebanyakan itu Doitsu tidak mempunyai sisik, mirip seperti ikan lele teman-teman. Dan koi Doitsu ini berasal dari Jepang, yang menginspirasi dari koi yang ada di Jerman ya teman-teman. Kulitnya yang polos dan warnanya yang mengkilap membuat ikan koi jenis Doitsu ini, sisiknya yang Doitsu ini mempunyai daya tarik visual tersendiri bagi para sebagian penghobi. Dan untuk jenis selanjutnya, jenis sisik pada ikan koi yaitu ginrin atau sisik mengkilap. Nah, apa emang bedanya ginrin dengan Wagoi? Nah, kalau ginrin ini teman-teman,
sisiknya berkilau seperti emas dan perak. Nanti saya akan cantumkan untuk videonya, contohnya supaya teman-teman bisa tahu. Ini berlaku untuk semua jenis ikan. Contohnya kita sebut ada cagoy ginrin. Ya, jadi sisiknya wagoy, cuman ada mengkilap di atas sisiknya, teman-teman. Ini biasanya kalau di kontes itu semakin rapat atau semakin padat genrenya itu, maka penilaian pada kontes-kontes atau show-show itu akan baik ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman menemukan ikan yang jenisnya ginrin yang menang show dimanapun, itu biasanya karakteristik atau kriterianya itu ginrinya padat dan hampir di seluruh tubuhnya itu ada ginrinya. Ini kalau terkena lampu ya teman-teman, kalau malam itu akan memunculkan seperti mengkilap ya teman-teman, menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap para penghobi. Dan pastinya semakin kualitasnya baik pada ginrin ini, maka nilai jualnya pun akan menjelit, akan lebih mahal dari ginrin yang tidak rapat. Dan untuk jenis sisik ikan koi yang terakhir yaitu jenis armor. Nah, teman-teman agak asing nih. Biasanya kita sebut dengan jenis aragoke ya teman-teman. Nah, aragoke ini biasanya sisiknya itu besar-besar teman-teman, di sepanjang punggung ya teman-teman. Seperti kalau menyebutnya itu baju perang teman-teman. Jadi sisiknya itu gede-gede di tubuhnya, itu mulai dari kepala sampai ujung ekor teman-teman gitu. Dan ini sisik yang besar itu membuat tampilannya lebih garang tetapi tetap anggun teman-teman. Jadi siapa yang sudah punya aragoke atau jenis sisik armor, ini ditemukan biasanya di jenis polosan, gosanke juga ada. Jadi kohaku aragoke, tetapi sedikit sekali teman-teman. Saya punya juga ternakan dari Mas Kusnul itu aragoke juga. Jadi ada Shiromuji aragoke, ada Mango aragoke, ada Silver Fox aragoke teman-teman. Ochiba aragoke juga dulu saya pernah punya. Kalau teman-teman mulai mengoleksi ikan koi, biasanya perhatikan jenis sisiknya teman-teman. Wagoy itu cocok untuk pemula, dan doitsu itu cocok untuk pecinta warna yang suka warna-warna yang mencolok. Itu biasanya koleksinya jenis sisik yang ada doitsunya. Dan juga ginrin itu biasanya untuk penghobi yang ingin mengoleksi eksklusif ya teman-teman, karena akan merawat ginrinya, semakin mengkilap maka semakin bagus juga. Jadi sekarang teman-teman sudah paham ya apa saja jenis sisik yang ada pada ikan koi. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya dan like video ini apabila dirasa video ini sangat membantu. Terima kasih. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.